Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa dengan teman-teman. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam untuk nabi kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang membawa rahmat untuk seluruh alam, nabi yang membawa rahmat untuk alam semesta, untuk semua manusia. Baik, sebagaimana yang saya tuliskan di judul, kisah drama cinta antara Nabi Yusuf dengan Yulaikha. Ya, ini sangat relevan sekali dengan kondisi kita hari ini. Jadi untuk pemanasan ya teman-teman, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada zaman dahulu itu akan terulang lagi di zaman hari ini. Tentu di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda ya, dalam situasi yang berbeda, tetapi pada dasarnya intinya itu sama, itu akan terulang kembali. Hanya saja dari diri kita, apakah kita pandai untuk mengolah data tersebut, termasuk dalam kisah drama ini. Karena drama ini tidak akan pernah terjadi lagi di zaman ini, tetapi kisahnya mungkin akan terjadi. Jadi Nabi Yusuf sudah meninggal, Zulaikha juga sudah meninggal, tidak akan pernah terulang lagi, tetapi hikmahnya, berkahnya ya, ilmunya pasti akan terulang lagi hari ini. Jadi saya akan kenalkan dahulu dengan sesosok Yusuf ya, kisah sederhananya begitu untuk pemantik kita hari ini. Nabi Yusuf adalah laki-laki yang sangat tampan ya, lebih tampan daripada yang bicara ini ya. Saking tampannya itu orang-orang sangat terpesona. Nah, seperti apa ketampanan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf adalah manusia yang paling tampan pada waktu itu. Kalau di kisah diceritakan ketampanannya itu separuhnya ketampanan Nabi Adam. Jadi manusia paling tampan itu sebenarnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, separuhnya itu dimiliki oleh Nabi Yusuf begitu. Nah, adapun untuk pertanyaan kalau Nabi Muhammad bagaimana? Nabi Muhammad sangat tampan, dan Nabi Muhammad ketampanannya itu tidak mengundang syahwat. Ya, berbeda dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ketampanannya itu ya, selain tampan secara rohani, juga Nabi Yusuf juga mampu untuk menarik syahwatnya perempuan, termasuk dalam kisah ini. Nah, lalu bagaimana dengan Yulaikha? Ya, Yulaikha ini adalah wanita yang sangat cantik. Sampai-sampai ada orang yang mengibaratkan ya, kalau ada perempuan yang jelek lalu diberikan satu rambutnya Yulaikha itu sudah kelihatan cantik ya, sampai seperti itu. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirimkan hadiahnya, King Boyti ya. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, kita mulai ya. Langsung saja dari pertengahan kisah, karena kisah Nabi Yusuf ini terjadi ketika Nabi Yusuf sudah besar. Kurang lebih usia 20 tahunan. Jadi kalau anak sekarang ya anak-anak kuliah lah, anak-anak lulus kuliah begitu. Nah, uniknya Yulaikha itu sebenarnya lebih tua daripada usia Nabi Yusuf. Tetapi cantiknya itu Masya Allah, cantik banget. Nabi Yusuf juga tampan banget. Nah, ini manusia yang paling cakep bertemu dengan manusia yang paling cantik. Bagaimana? Apa yang akan terjadi? Nah, latar belakangnya adalah dahulu waktu Nabi Yusuf masih kecil dan Yulaikha masih muda, Nabi Yusuf itu dipungut sebagai anak angkat, lalu dirawat oleh Yulaikha. Karena Yulaikha ini adalah istri seorang perdana menteri, tentu dia orang yang kaya ya. Lalu suaminya Yulaikha adalah seorang menteri ya, seorang mungkin kalau sekarang kayak penasehat begitu, tentu sangat kaya, sehingga Nabi Yusuf itu dirawat oleh suaminya Yulaikha, yaitu Tuan Aziz, dan oleh Yulaikha sendiri ya, kayak permaisurinya begitu, istrinya Tuan Aziz, dirawat, mereka berdua merawat Nabi Yusuf dari kecil sampai besar. Nah, Yulaikha itu sangat cantik. Sejak merawat Nabi Yusuf sampai Nabi Yusuf besar itu masih cantik gitu. Bisa dibayangkan ya, mungkin kalau sekarang ya katakanlah usia 20 tahun ya, 10 tahun lagi kan masih cantik gitu. 20 tahun lagi juga masih cantik juga, 40 tahun masih cantik, dan banyak yang usia 50 tahun juga masih cantik. Apalagi zaman itu tidak seperti hari ini ya. Zaman itu umur orang itu panjang-panjang gitu. Jadi kalau ada orang berusia 60 tahun, 70 tahun itu masih cantik. Nah, Nabi Yusuf pun juga sama begitu. Nabi Yusuf itu juga
sangat tampan sekali. Nah, jadi secara kedudukan Nabi Yusuf itu adalah anak angkat ya. Yulaikha itu ibu angkatnya ya, lalu Tuan Aziz adalah ayah angkatnya Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Mas Haryanto terkirim ya. Syukron, terima kasih. Baik. Jadi kisahnya begini. Yulaikha itu ya, melihat pertumbuhan Nabi Yusuf yang luar biasa, dulu kecil ya, dulu anak-anak, sekarang sudah besar, maka Yulaikha itu mulai tertarik nih, secara fitrah wanita ya, melihat laki-laki yang tampan. Ingat ya, bukan anak kandung loh Yusuf itu, hanya anak angkat saja. Jadi ketika melihat Yusuf itu seneng gitu loh, kok tampan banget ini laki-laki ini. Wah, ini kalau bisa diajak pasti luar biasa ini. Ini Yulaikha itu sudah dalam hatinya itu sudah seperti itu. Nah, maka Yulaikha itu ya Yulaikha atau Yulaikha ya. Ini kalau pakai Arab kan kho ya. Tapi supaya mudah pakai Indonesia aja ya, Yulaikha gitu ya. Yulaika gitu. Di Indonesia namanya Yulaika. Ya, Yulaika gitu. Yulaikha. Yulaikha ini merencanakan strategi bagaimana caranya mengajak Nabi Yusuf di tempat yang aman. Maka akhirnya Yulaikha itu merencanakan strategi. Nabi Yulaikha itu memiliki kamar, di mana kamarnya itu ada 7 pintu. Ini tak jelaskan ya simulasinya ya. Jadi pintu pertama itu kalau kita masuk, nah itu kamarnya Yulaikha. Belum, harus masuk ke pintu kedua. Belum juga kamarnya Yulaikha, masuk lagi pintu ketiga. Belum, nah itu pintunya sampai 7. Jadi saking amannya itu pintunya itu ada 7. Ini pintu, dibuka pintu lagi, 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 dibuka pintu lagi. Nah, sampailah di kamarnya Yulaikha. Itu kamarnya istri menteri itu kayak gitu, aman banget. Nah, waktu itu yang punya kunci di kamar itu hanyalah Yulaikha dan pembantunya. Gak ada orang yang punya kunci selain itu. Nah, terus Yulaikha ini mengundang Yusuf ya, mengundang Nabi Yusuf untuk masuk ke dalam kamarnya. Tentu sebagai seorang anak yang baik, sebagai anak angkat yang baik, tentu dia harus mematuhi perintah sang ratu. Nabi Yusuf masuk itu ke dalam kamar. Nah, lalu di dalam kamar itu ada 3 orang. Ada Nabi Yusuf, ada Yulaikha, dan ada pembantunya Yulaikha. Lalu pembantunya Yulaikha keluar dari kamarnya Yulaikha dan mengunci pintunya. Mengunci pintu yang kedua, mengunci pintu yang ketiga, akhirnya sampai 7 pintu dikunci semua. Nah, yang megang kunci adalah pembantunya Yulaikha. Sedangkan di dalam kamar hanya ada Yulaikha dan Nabi Yusuf. Yulaikha pegang kunci nih. Nah, kuncinya terus ditaruh nih di dalam tempat yang aman gitu. Nah, lalu di situ Yulaikha sudah dandan cantik, sudah cakep banget ya. Kalau mungkin sekarang sudah pakai ini alis, sudah dilukis nih alisnya ini. Sudah pakai bedak ya, sudah pakai soft lens mungkin kalau sekarang. Bajunya juga wah molek sekali, aduhai sekali. Sudah cantik banget nih. Nah, justru Nabi Yusuf ini menahan syahwatnya, menahan perasaannya begitu. Karena sudah ada tanda-tanda yang tidak mengenakan. Nah, bayangkan nih teman-teman, di dalam kamar berduaan. Yang ketiga adalah setan. Nah, akhirnya disitulah Yulaikha lalu tidur di ranjangnya, lalu mengajak Yusuf sini. Yusuf kesini. Bayangkan kayak gitu loh kondisinya Nabi Yusuf itu waktu itu. Ini kalau kita yang alami nih, wah ini sudah wallahu a'lam ini. Sudah wassalam ini kalau kita yang alami. Di dalam kamar nggak ada yang tahu ya kan. Nggak ada manusia yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kalau di dalam kamar berhubungan yang tidak dibenarkan,
ya. Jadi kalau ada laki-laki dan perempuan berhubungan itu malaikat nggak ada, yang ada ya setan gitu. Makanya kalau untuk orang yang beristri kan, kalau yang sudah pasangan ya, kalau sebelum melakukan perbuatan itu kan jima itu kan harus berdoa terlebih dahulu ya. Sudah hafal doanya? Allahumma janabna syaitona wa janabi syaitona ma razaqtana. Coba nanti diteliti lagi kalimatnya. Nah, itu kurang lebih doanya seperti itu. Nah, tapi masalahnya ini Yusuf dan Zulaikha itu bukan pasangan suami istri. Jadi kalau melakukan perbuatannya tadi itu haram, itu zina, itu dosa besar itu. Dosa yang nomor 4 yang paling besar. Yang nomor 1 syirik, nomor 2 membunuh, nomor 3 mendurhakai orang tua, yang keempat adalah syirik. Syirik, yang keempat adalah zina. Ini dosa yang sangat besar nih. Tapi hebatnya Nabi Yusuf itu bisa menahan loh, bayangkan. Tapi kalau kita lihat di Quran ya, kita lihat di Quran, sebenarnya Nabi Yusuf itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan murni atas kemampuan Nabi Yusuf sendiri, tapi karena Allah yang menolong Nabi Yusuf. Karena waktu itu ketika Zulaikha mengajak Yusuf ke sini, itu Yusuf itu sudah deg-degan, udah deg-degan. Gimana nih cara mengatasinya ini? Bahkan Zulaikha itu sampai mengajak, membujuk kalau sekarang ya, membujuk dengan kalimat-kalimat yang dahsyat. Yusuf, tidak ada yang melihat kita loh, nggak ada yang melihat kita. Pembantu sudah keluar, suamiku juga di luar, nggak ada yang lihat. Ayo, siapa yang bisa melihat kita? Nah, lalu Nabi Yusuf menjawab, ada yang melihat kita, ada. Nah, perlu juga informasi diketahui teman-teman ya, Zulaikha ini bukan pemeluk agama monoteis, bukan pemeluk agama Islam ya, bukan pemeluk agamanya Nabi Yusuf. Jadi Zulaikha itu penyembah patung. Jadi dia nggak kenal Allah, dia nggak kenal Tuhan, nggak kenal Tuhan yang Maha Esa, nggak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu Yusuf ini mengatakan, ada yang melihat kita, yaitu Tuhanku. Tuhanku itu maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Yusuf itu nggak paham, Zulaikha itu nggak paham Tuhan yang mana itu. Terus setelah dia lihat, oh iya, di dalam kamarnya Zulaikha itu ada patung namanya patung Amun. Jadi patung Amun. Oh ini ya Yusuf, ini Tuhanku ini. Ya udah nih, Tuhanku ini tak tutupi dulu pakai kain gitu. Ditutupi pakai kain. Yusuf, udah nggak ada yang lihat loh, Tuhanku nggak bisa lihat, kata Zulaikha. Yusuf ini udah deg-degan nih, di dalam kamar berduaan, gimana ini? Terus Yusuf mengatakan, mohon maaf Ratu Zulaikha, kalau saya melakukan perbuatan yang tidak senonoh itu berzina dengan Anda, kasihan Tuan Aziz, kasihan suami Anda. Suami Anda itu sudah merawat saya loh sejak kecil. Tapi kata Zulaikha, alah, nggak usah pikirkan itulah, ayolah seneng-seneng aja lah malam inilah. Ditawari, bayangkan, sudah terlentang ya, tinggal dinikmati. Tapi Nabi Yusuf nggak juga mau ya. Tapi memang sudah ini di Quran juga dijelaskan bahwa Nabi Yusuf itu juga sudah ini punya keinginan yang kuat untuk kalau bisa jangan gitu, jangan gitu. Nah, akhirnya semakin lama kok semakin parah, semakin lama semakin menggoda, apalagi cantiknya luar biasa. Jadi jangan dipikirkan Zulaikha itu nggak cantik ya, itu cantik banget, wanita paling cantik dari Zulaikha itu. Jadi sudah istrinya Perdana Menteri ya, setingkat istri ratu lah, cantik banget, kaya, sudah pakai skincare dan lulur juga. Cantik banget itu. Nah, tapi akhirnya ya, apa yang akan terjadi? Kira-kira gimana nih kalau kita? Aduh, nggak tahu nih, nanti ya setelah ini coba teman-teman kasih pendapat lah. Nanti ini sudah banyak yang ingin bergabung melalui match. Oke ya, nanti ya 5 menit lagi. Nah, setelah itu akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pertolongan dengan cara menampakkan wajah ayahnya di depan Nabi Yusuf. Maksudnya adalah dalam bayang-bayang gitu ya. Nah, Nabi Yusuf tuh ketika melihat ruangan itu seolah-olah melihat ayahnya Nabi Yusuf yang bernama Nabi Yakub tuh muncul, mengingatkan Nabi Yusuf, Yusuf, jangan lakukan itu perbuatan dosa. Yusuf segera lari keluar dari kamar gitu. Itu perintah ayahnya dalam bayangan Nabi Yusuf. Tapi tentu bukan ayah yang sesungguhnya ya, karena itu kan wahyu itu ya sesuatu yang Allah berikan kepada Nabi, yang itu bisa juga pertolongan, bisa juga informasi. Nah, masalahnya adalah kamarnya Zulaikha itu dikunci.
Yang punya kunci adalah pembantunya. Yang kedua adalah Yulaikha. Tapi kan Nabi Yusuf nggak tahu ditaruh di mana kuncinya. Dan pintunya juga ada 7, jadi berhasil keluar pun juga sulit itu. Apalagi ini masalahnya bukan mau lari atau enggak, ini tuh godaannya besar sekali. Ya, kita mungkin nggak lari ya. Ya semoga kita nggak seperti itu. Ya saya yakin, saya optimis ya kita akan keluar dari kamar itu, gimana pun caranya. Ya insya Allah ya, semoga kita nanti bisa mencontoh Nabi Yusuf ya. Baik, setelah itu Nabi Yusuf ya meyakini bahwa harus lari dari situ, tapi bagaimana caranya gitu. Nah, dengan kedekatannya Nabi Yusuf pada Allah Subhanahu wa taala, dengan doa yang benar-benar tulus minta tolong sama Allah, akhirnya pintu yang tadi dikunci ya, terkunci, bayangkan. Itu dengan kuasa Allah buka tuh kunci itu. Jadi yang harusnya terkunci ya, terkunci kan. Itu bisa keluar tuh kuncinya itu. Wah, begitu ada suara cekrek gitu, pintu keluar nih. Wah, Nabi Yusuf langsung lari itu menuju pintu itu. Nah, refleksnya adalah Yulaikha itu sadar, loh, kok pintunya terbuka. Wah, aneh ini. Nabi Yusuf lari ya. Yulaikha nggak mau kalah, ngejar Nabi Yusuf menuju pintu yang pertama. Nabi Yusuf berhasil membuka. Yulaikha nggak kalah cepet, dia lari juga. Ini namanya perempuan ya, kalau sudah ngebet ya, itu tenaganya luar biasa. Kebalikannya juga, laki-laki juga sama. Laki-laki kalau ngebet ya tenaganya luar biasa. Kejar-kejaran nih. Pintu pertama terbuka, Nabi Yusuf lari lagi menuju pintu kedua, dikejar Yulaikha terus menerus. Jadi kan gini teman-teman, kalau kita lihat secara mungkin visualisasi ya, ketika buka pintu itu kan butuh waktu beberapa detik ya buka pintu. Begitu pintu dibuka kan Yulaikha tinggal masuk aja gitu, jadi nggak ada usaha lagi untuk membuka. Nah, sehingga larinya Nabi Yusuf itu masih terkejar gitu. Nah, itu pintu kedua ya. Lalu lari lagi menuju pintu ketiga, dikejar lagi. Lalu lari lagi menuju ke pintu keempat, dikejar lagi. Menuju pintu kelima, dikejar lagi. Menuju pintu keenam, dikejar lagi. Nah, yang terakhir nih, pintu ketujuh, pintunya nggak terbuka. Disinilah Yulaikha berhasil menangkap Nabi Yusuf. Nah, nangkapnya gimana? Nangkapnya seperti ini. Ketika Nabi Yusuf mau membuka pintu yang ketujuh, kan sulit nih. Tapi nggak terkunci, tapi agak sulit gitu. Yulaikha berhasil meraih baju Nabi Yusuf yang belakang ini. Nah, terus akhirnya dia pegang tuh bajunya Nabi Yusuf. Nabi Yusufnya berontak mau lari, berhasil buka pintu mau lari. Nah, begitu Nabi Yusuf maju, bajunya sobek. Oke, kita berhenti sampai sini ya. Bajunya Nabi Yusuf bagian belakang sobek. Berarti kita bisa ambil kesimpulan teman-teman. Berarti baju zaman dulu itu mungkin nggak sekuat hari ini ya pintahannya ya. Mungkin zaman dulu itu mungkin lapuk atau apa. Karena Nabi Yusuf itu kan sebenarnya dia adalah pembantu. Dia memang anak angkatnya orang kaya, tapi dia tetap bagaimanapun juga dia pembantu begitu. Sehingga ya bajunya ya mungkin ya kurang baik juga gitu. Sehingga dipegang itu sobek gitu. Bisa sobek, dan itu bagian belakang. Nah, belum selesai nih ceritanya nih. Tak akhiri ya biar nanti kita bisa ambil hikmahnya. Nah, ketika Nabi Yusuf sudah mau buka pintu, berhasil lari, tapi bajunya sobek karena dipegang Yulaikha. Ternyata di depan pintu yang ketujuh itu ya, ada suaminya Yulaikha yang bernama Tuan Aziz. Nah, Tuan Aziz itu sudah berkacak pinggang ini. Siapa ini? Wah, Yusuf di dalam kamar istriku. Wah, bener ini. Nggak bener ini. Langsung nuduh, Yusuf, apa yang kamu lakukan di kamar istriku? Kenapa kalian berduaan? Nah, Yulaikha juga nggak kalah pintar. Sebelum Yulaikha tertuduh, dia menuduh Nabi Yusuf dulu. Iya, suamiku. Dia itu mau menggoda aku. Buktinya dia mau menggoda aku karena aku teriak. Lalu dia takut, dia lari. Nah, ketika lari aku pegang itu apa namanya, bajunya Yusuf tuh. Itu kayak gitu ceritanya, seperti itu. Nah, ini gimana cara membelanya? Coba cara membelanya gimana? Wah, ini Yusuf nggak punya bukti. Kalau zaman sekarang mungkin ada HP, ada video, ada CCTV.
Nah ini nggak ada saksi, gimana mau ada saksi ya. Nah akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan ya. Ini tak singkatkan cerita ya, sudah jam 10. Nah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu kepada Nabi Yusuf. Sebenarnya ada saksinya. Siapa saksinya? Saksinya adalah seorang bayi yang berada di luar kamarnya Yulaikha. Jadi ceritanya bayinya itu melihat Nabi Yusuf masuk ke dalam kamarnya Yulaikha. Kan tadi dipanggil tuh ya kan, dipanggil sama Yulaikha si Yusuf. Bayinya itu melihat itu, dan bayinya itu digendong sama ibunya. Kebetulan ibunya ini adalah kerabatnya Yulaikha. Nah uniknya adalah cara Nabi Yusuf mencari bukti itu adalah unik banget. Nabi Yusuf bertanya kayak gini, Tuan Aziz, Yulaikha kan punya saudara nih, punya kerabat nih. Kerabatnya ini punya anak tuh, bayi. Kalau saya menggunakan dia sebagai saksi, boleh atau enggak? Kata Perdana Menterinya, kata Tuan Aziz, ya boleh lah. Nah, kata Yusuf, boleh kan? Soalnya kan nggak mungkin dong saya berbohong, karena kan itu kan saudaranya Yulaikha. Harusnya kan menguntungkan si Yulaikha atau kalau dia jadi saksi. Tentu. Ya. Nah, wahai ayah angkatku, Tuan Aziz, saksinya bukan orang itu tapi si bayi itu. Wah, Tuan Aziz langsung marah. Bayi jadi saksi? Bayi kan nggak bisa bicara. Kamu bercanda ya? Oh, saya hukum loh kalau bercanda. Kata Nabi Yusuf, tidak, saya nggak bercanda. Bayinya itu yang akan jadi saksi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi uniknya Nabi Yusuf itu memegang teguh agama Islam, tapi Yulaikha dan Tuan Aziz itu belum masuk Islam. Tapi Tuan Aziz dan Yulaikha itu tidak keberatan dengan Yusuf memeluk agama Islam, memeluk Tuhan, maksudnya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Tuan Aziz itu sebenarnya sayang sama Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf itu pinter, taat, berbakti sama orang tua. Yulaikha juga senang sama Yusuf. Nah, kata Yusuf, tidak Tuan, benar saya serius, izinkan saya untuk berbicara dengan bayi itu. Nah akhirnya terus Nabi Yusuf ini mengelus kepala si bayi ini, lalu ya berdoa pada Allah, ya Allah, bismillah, dengan kuasamu ya Allah, bicaralah bayi ini. Akhirnya bayi itu berbicara kepada si Tuan Aziz itu, wahai Tuan Aziz. Gimana suara bayi? Wahai Tuan Aziz, wahai Tuan Aziz, suaminya Yulaikha, aku jadi saksi atas Nabi Yusuf. Aku berikan sebuah petunjuk. Kalau yang sobek bajunya adalah bagian depan, yang salah adalah Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf pasti akan memperkosa Yulaikha. Tapi kalau yang sobek bagian belakang, maka Yusuflah yang berlari menjauhi Yulaikha karena tidak mau berbuat zina. Nah disitulah terus Tuan Aziz itu berpikir gitu, dipikir-pikir benar. Iya benar juga ya gitu. Wong Yusuf juga anak yang baik, tidak pernah berbuat salah. Dan Yulaikha juga setelah ternyata benar sobeknya bagian belakang, setelah dipikir-pikir iya juga ya. Tapi ya teman-teman, yang namanya juga suami ke istri itu kan cenderungnya lebih sayang sama istrinya kan daripada anak angkatnya. Apalagi Yulaikha ini sangat manja gitu, dan dia juga membela diri, tidak suamiku, Yusuf itu yang salah, beneran gitu, kayak gitu. Tapi ya gimana lagi, memang seperti itu, dan Nabi Yusuf juga nggak salah kan, dia juga nggak melakukan perbuatan itu. Nah akhirnya singkat cerita, Tuan Aziz ini kecewa gitu. Ya kecewa bener sama Yulaikha karena ini perbuatan yang buruk gitu. Tapi kalau mau dihukum kok istrinya sendiri, mau dipenjara kok istrinya sendiri, gimana? Nah akhirnya teman-teman, kita akhiri di sini ya kisahnya. Sebenarnya masih banyak. Nanti Yusuf ini akhirnya dia dipersekusi itu ya nggak salah tapi dihukum gitu. Nah uniknya itu nanti sebelum dihukum ya, Yusuf itu dikunjungi sama seluruh wanita Mesir. Kenapa? Karena berita ini tersebar. Jadi mulutnya wanita itu kurang bisa terjaga. Mungkin dari pembantunya Yulaikha, wallahu a'lam. Tapi beritanya tersebar gitu, sehingga seluruh wanita di negeri Mesir itu membicarakan Nabi Yusuf. Apa bener Yusuf ganteng? Masa majikan kok menggoda pembantunya? Itu tersebar tuh, sampai akhirnya seluruh wanita itu mendatangi Nabi Yusuf untuk diajak zina gitu, diajak berbuat yang gitu. Terus sampai Nabi Yusuf itu sampai capek itu melayani mereka itu, melayani dalam arti menolak ya, sampai capek menolak gitu. Sampai akhirnya terus Tuan Aziz ini juga, ada ini kok malah tambah banyak cewek datang ke istana gitu.
udah sob kamu masuk aja penjara. Akhirnya Nabi Yusuf tuh di penjara gitu ya. Tapi mungkin ada yang ingat juga ya, sebelum masuk penjara kan Nabi Yusuf sempat demonstrasi ya. Jadi Yulaikha itu ada sebuah pertemuan besar gitu, ngundang seluruh cewek yang menghina Yulaikha karena dikira goda pembantunya. Seluruh wanita dihadirkan, lalu wanita itu para wanita mengupas buah-buahan. Begitu Nabi Yusuf masuk itu para wanita tuh nggak sadar, itu tuh Yusuf tuh, tampan sekali, di tangannya tanpa nggak sadar tuh melukai diri sendiri. Coba nanti teman-teman bisa lihat di film Nabi Yusuf, atau kalau mau lebih detail ya, atau lebih akurat ya di surat Yusuf ya, surat nomor 12 di Quran tuh lengkap banget tuh. Sebenarnya ceritanya nggak sampai sini teman-teman, masih banyak ya seperti yang saya sampaikan, tapi semoga kisah pendek ini bisa membawa manfaat buat kita. Baik, mungkin kita ambil 1 atau 2 hikmah begitu. Di sini kita belajar teman-teman tentang betapa pentingnya menjaga syahwat ini. Karena Nabi Yusuf itu kan nabi. Ini bukan berarti nabi terus terus hebat ya, enggak gitu juga. Nabi Yusuf juga merasakan godaan yang sama. Tapi keteguhan hati kita untuk menjaga diri dari perbuatan yang buruk itu efeknya benar-benar luar biasa teman-teman. Allah itu suka dengan pemuda yang hatinya terikat di masjid. Maksudnya Allah itu suka dengan pemuda yang hatinya itu terikat dengan Allah. Maksudnya seperti itu. Ya seperti Nabi Yusuf tadi. Nabi Yusuf tuh masih ingat Allah loh di peristiwa kayak gitu. Coba kalau kita, ingat banget. Ingat banget sama Allah. Saya yakin ya teman-teman ya. Optimis teman-teman ya. Semoga kita nggak ngalami. Itu ingat ikatannya Allah dengan Nabi Yusuf itu luar biasa. Nabi Yusuf tuh masih ingat Allah loh, masih ingat ayahnya juga ketika peristiwa itu terjadi. Sehingga 20 tahun kemudian sejak peristiwa itu, Nabi Yusuf itu akan menjadi bendahara atau orang kedua setelah raja. Jadi sudah kayak menteri ekonomi kalau sekarang tuh. Itu pengatur uang itu di negeri Mesir itu ya Yusuf itu. Jadi nanti Yusuf itu akan jadi pemimpin besar gitu ya. Pemimpin besar di negeri Mesir. Kalau dia menjadi raja bagi kaumnya, tapi di negeri Mesir dia bersama Raja Akhnatun dia menjadi bendahara yang sangat hebat. Dan hebatnya lagi, nanti Raja Mesir itu masuk Islam. Dulu namanya Amunhotep IV berubah menjadi Akhnatun I. Itu maksudnya adalah Akhnatun itu kan penyembah Tuhan yang tunggal gitu. Hingga Yusuf tuh berhasil mengislamkan rajanya, bayangkan. Itulah super leadership kalau sekarang ya. Manajemen yang luar biasa dari seorang Nabi Yusuf kepada diri sendiri. Itulah kenapa kalau kita lihat drama ini itu luar biasa teman-teman. Ini benar-benar drama yang tidak mungkin jarang banget terjadi hari ini. Tapi ini kalau di film kan luar biasa, dan sudah ada filmnya sih sebenarnya. Coba teman-teman nanti lihat, luar biasa itu. Itu mengisahkan kisah bagaimana Nabi Yusuf itu sama Yulaikha itu cinta mereka itu luar biasa. Yusuf itu cinta sama Yulaikha sebenarnya. Yulaikha juga cinta sama Yusuf. Bedanya, Yulaikha cinta Yusuf itu dengan nafsu. Yusuf cinta Yulaikha itu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nanti endingnya kan ketika Yulaikha mengejar-ngejar Nabi Yusuf semakin jauh karena mengejarnya dengan syahwat. Tapi ketika nanti Yulaikha nanti dekat sama Allah, bertaubat, justru Yusuf yang ngejar Yulaikha. Tapi itu besok ya teman-teman, itu besok. Semoga ada waktu untuk menjelaskan lagi. Semoga kita bisa bertemu kembali. Adapun kisah-kisah seperti ini yang teman-teman saksikan hari ini, teman-teman bisa juga buka di YouTube teman-teman ya. Di YouTube namanya TV Kisah Anak Islam. Itu YouTube-nya saya yang memberikan kisah-kisah tentang para nabi, tentang kisah-kisah orang soleh kepada murid-murid saya begitu. Atau bisa juga dilihat di Instagram saya, tapi kalau untuk kisah ini kurang banyak, lebih banyak di YouTube ya. YouTube-nya TV Kisah Anak Islam. Kalau IG saya, Instagram saya adalah Rizky Munandar ya. Rizky Munandar, nanti dicek aja teman-teman. Atau Dokter Sirah itu juga banyak kok di sana, di Instagram. Di FB saya juga ada Rizky Munandar. Tapi kalau untuk kisah ini lebih banyak di YouTube teman-teman ya. Insya Allah kisah ini pun juga akan saya upload juga di YouTube. Semoga bisa menjadi manfaat buat kita semua. Semoga bisa menjadi ibrah ya, menjadi hikmah ya, menjadi inspirasi buat kita, baik itu anak muda maupun orang-orang yang
sudah senior begitu. Baik teman-teman, sudah jam 2, sudah jam 10 lebih 10 menit ya. 10 menit molor ya. Molor 10 menit dari yang kita rencanakan. Memang kisahnya itu panjang teman-teman. Jadi kalau mau diringkas tuh sebenarnya sayang gitu. Tapi ya dengan waktu yang terbatas ini semoga kita bisa meneladani, bisa mempelajari kisah dari orang terbaik, yaitu kisah para nabi ya. Ini bukan gempa ya teman-teman. Ini mejanya goyang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.